Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Putri's English class. Now in this video, we are going to learn about passive voice. There are going to be some videos discussing about passive voice, and this one is the first one. Here we are going to discuss simple present, simple past, and simple future in the form of passive sentences. So, what is passive voice? Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of the verb. Jadi maksudnya, passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Dengan kata lain, passive voice adalah kebalikan dari active voice. Jadi passive adalah kebalikan dari kalimat aktif. Active voice dapat diubah bentuk menjadi passive voice namun hanya berlaku pada kalimat dengan transitive verbs. Do you know what transitive verbs are? Nah, kita lihat ya. Transitive versus intransitive verbs. Jadi ini perlu kita ketahui dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan passive voice. Transitive verbs adalah kata kerja yang diikuti direct object atau objek langsung. For examples, ask, bring, buy, clean, explain, hit, kick, learn, paint, sell, touch, want, write, etc. And intransitive verbs adalah kata kerja yang tidak diikuti direct object atau objek langsung. For examples, arrive, come, cry, die, go, lie, sneeze, work, etc. Oke, jadi apa maksudnya direct object and indirect object, objek langsung atau tidak langsung tadi ya? Nah, untuk transitive verbs, for examples, I painted my walls. Jadi di sini maksudnya saya mencat dinding gitu ya, dinding saya. Nah, my walls di sini adalah direct object, objek langsung yang dikenai oleh kata kerja paint ini. Jadi dia mencat apa? Mencat dinding gitu. Maka ini disebut dengan direct object. Second example, she brings a bag. Jadi, a bag ini adalah direct object. Kenapa? Karena dia merupakan objek langsung daripada membawa, bring ini. Dia membawa apa? Membawa sebuah tas atau a bag. Another example, I learn English. Saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar apa? Belajar bahasa Inggris. English. Maka ini disebut dengan direct object. Nah, kalimat dengan direct object ini bisa kita ubah menjadi bentuk pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, I painted my walls, saya mencat dinding, maka bisa dibalik menjadi dinding dicat oleh saya, begitu. Dia membawa sebuah tas, maka ini bisa dibalik tas dibawa oleh dia, gitu kan. Nah, makanya ini bisa diubah menjadi kalimat pasif. Sedangkan untuk intransitive verbs, ini tidak bisa kita ubah menjadi pasif. For example, my friends will come tomorrow. Teman saya akan datang besok. Datang di sini adalah intransitive verbs. Ini tidak bisa kita balik ya. Tidak bisa kita balik kalimat ini menjadi imbuhan di dalam bahasa Indonesia. Cheryl sneezes several times. Cheryl bersin beberapa kali. Ini juga tidak bisa kita balik ya. Tidak bisa kita ubah menjadi imbuhan di. Maka ini namanya intransitive verbs tersebut. Ini juga, they run for 2 kilometers. Mereka berlari 2 kilometer. Okay? Okay, now we come to the first one, which is simple present tense. Ya. Ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan dalam mengubah kalimat aktif menjadi pasif dalam simple present tense ini. The first one, kita tentukan atau garis bawahi subject, verb one, dan objek dari kalimat tersebut. Kemudian kita pindahkan objek ke awal kalimat. Tentukan apakah objek yang sudah di awal kalimat tersebut singular atau tunggal atau plural, jamak. Kalau singular kita berikan to be is. Sedangkan kalau dia plural atau jamak kita berikan to be are.
Kemudian kita tambahkan verb 3 dari verb 1 yang ada di awal kalimat tersebut. Kita tambahkan by plus subject yang ada di kalimat awal. Kita tambahkan bila masih ada keterangan tambahan dari kalimat tersebut. Dan selesai. Okay, now let's look at the following examples. The zookeeper cleans the animal cages every day. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menggarisbawahi yang manakah dia subjek, verb, dan objek dalam kalimat tersebut. Nah, dalam kalimat ini, zookeeper itu adalah subjek. Cleans, ini adalah verb. And the animal cages atau kandang binatang ini adalah objek dari kalimat tersebut. Nah, jadi langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah membawa objek ini ke depan, ya. The animal cages. Lalu kita tentukan apakah ini singular atau plural. Oke, karena ini ada s maka ini adalah plural. Karena plural kita berikan to be are. Dan kita tambahkan verb 3 dari clean, dan maka ini dia menjadi cleaned, ya. The animal cages are cleaned. Kandang binatang dibersihkan. Lalu kita tambahkan agent, by, oleh siapa? Ini kita ambil dari subjek kalimat awal, by the zookeeper every day. Ini adalah tambahan keterangan waktu. Maka dia menjadi, ini subjeknya, ini are cleaned menjadi verb, dan ini adalah agent, by atau agent yang melaksanakan tindakan tersebut. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau untuk kalimat aktif dalam simple present tense, kita membutuhkan subjek, kemudian verb 1 ditambah s atau is, dan kemudian objek. Sedangkan untuk pasifnya, subject plus to be, am, is, are, ditambah verb 3, plus by agent. Maka ini adalah pola dari passive simple present tense. Okay, now let's see some other examples. Contoh-contoh yang lain ya, perubahan dari kalimat aktif menjadi pasif. The teacher explains the lesson quickly. Guru menerangkan pelajaran dengan cepat. Ini adalah subjek, ini verb, dan ini adalah objek. Ini keterangan. Kita lihat bentuk pasifnya. Maka ini menjadi the lesson. The lesson kita bawa ke awal. Karena the lessonnya adalah singular, maka to be-nya adalah is. The lesson is explained. Ini adalah verb 3 dari explains. Explained by the teacher, oleh siapa? Oleh guru dengan cepat. Jadi menjadi the lesson is explained by the teacher quickly. Next example, my sister buys ice cream after school. My sister adalah subjek, buys verb, objeknya adalah ice cream. Maka ini yang akan kita bawa ke depan. Let's see. Ice cream is bought. Bought ini adalah verb 3 dari buys, ya. Ice cream is bought oleh siapa yang membelinya? My sister. Kapan? After school. The artists paint the wall nicely. Di sini adalah subjeknya, seniman, artists. Paint, melukis, wall, dinding. The wall adalah objeknya. Let's see. The wall ke depan. The wall is painted. Ini adalah verb 3 by the artist nicely. Okay, now we come to the second one, which is simple past tense. Ada langkah yang bisa kita ikuti untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif dalam simple past tense. Langkah pertama sama dengan simple present tense yang tadi, tentukan atau garis bawahi subjek, verb to, dan objek dari kalimat tersebut. Kedua, pindahkan objek ke awal kalimat. Ketiga, tentukan apakah objek itu singular atau plural. Kalau singular kita berikan to be was, kalau dia plural kita berikan to be were. Kemudian tambahkan verb 3 dari verb to yang ada di kalimat awal. Tambahkan by subject yang ada di kalimat awal. Dan tambahkan bila masih ada keterangan tambahan dari kalimat tersebut. Selesai. Okay, now let's look at the following example. The security helped mom to open the door. Jadi seperti langkah yang udah kita pelajari sebelumnya, kita tentukan dulu mana yang subjek, verb, dan objek dari kalimat ini ya. Nah, dalam kalimat ini, the security ini adalah subjek, sedangkan helped adalah verb, dan ini adalah verb to, kemudian mom ini adalah objek.
Nah, kemudian objek ini kita bawa ke depan, mom. Kita tentukan apakah mom ini singular atau plural. Karena dia singular maka pakai was. Dan helped ini kita dapatkan dari helped ini. Ini adalah verb 2 sedangkan ini adalah verb 3. Bentuknya sama ya. Maka dia menjadi seperti ini. Mom was helped by the security. Jadi subjek di kalimat awal menjadi agen atau agent di kalimat pasif ini ya. To open the door. Jadi artinya ibu dibantu oleh security untuk membuka pintu. Maka dalam kalimat ini mom menjadi subjek, was helped ini adalah verbnya, by the security ini adalah agent. Okay? So we can conclude, jadi bisa disimpulkan untuk kalimat aktif dari simple past tense kita memerlukan subject, verb to dan object ya. Sedangkan untuk kalimat pasif we need subject plus to be was or were tergantung subjeknya, and then verb 3 and followed by agent, tambah by agent. By agent ini tidak selalu wajib ya, ini boleh dipakai boleh tidak. And now let's see some other examples. Kita lihat contoh lainnya, perubahan kalimat aktif ke pasif. The teacher explained the lesson well. Nah, ini dalam verb to ya, karena ini simple past tense. Ini subject, ini verb to, dan ini adalah object. Maka lessonnya kita bawa ke depan. The lesson was explained by the teacher well. Di sini verb 2, ini adalah verb 3. Jadi artinya pelajaran diterangkan oleh guru dengan baik. My sister bought candies yesterday. My sister, saudara perempuanku, membeli permen. Ini adalah objek, maka objeknya kita bawa ke depan. Candies, di sini pakai were. Kenapa? Karena candies di sini adalah jamak. Were bought by my sister yesterday. Bought ini adalah verb 3. Ini juga verb 2. Okay? The artist painted the wall nicely. Ya, para seniman mencat dinding. Nah, ini dinding adalah objek, kita bawa ke depan. The wall, karena dindingnya adalah singular, maka di sini pakai was. The wall was painted by the artist nicely. Next, we come to the simple future tense. Langkah-langkahnya untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif. The first one, tentukan subject, will, verb 1, dan objek dari kalimat tersebut. Kemudian kita pindahkan objek ke awal kalimat, tambahkan will be dan verb 3 dari verb yang ada di kalimat awal, and then tambahkan by plus subjek yang ada di kalimat awal, kemudian tambahkan bila masih ada keterangan tambahan dari kalimat tersebut, and it's done, selesai. Okay, now let's look at the following example. The TV host will open the mystery box. Jadi di sini perlu kita garis bawahi dulu. TV host di sini adalah subject, kemudian ada will dan ada open as the verb and the mystery box as the object. Jadi artinya pembawa acara TV tersebut akan membuka kotak misteri. Nah, objeknya mystery box kita bawa ke depan. The mystery box. Oke, ini adalah subjek, kemudian will be plus verb 3. Jadi di sini ada will be ditambahkan verb 3 opened dari open ini ya. Opened verb 3 by the TV host. Ini adalah agent dari kalimat tersebut. Jadi kalimatnya menjadi the mystery box will be opened by the TV host. Kotak misteri akan dibuka oleh pembawa acara. So, for the active sentence, for simple future tense, ini akan kita perlukan subject, will, verb 1, dan objek. Sedangkan untuk kalimat pasif, subjeknya yang merupakan objek tadi ke depan, tambah will be, ditambahkan verb 3, dan plus by agent, bila ada. Now, let's see some other examples. Aktif menuju dengan perubahan aktif menjadi pasif. The teacher will explain the lesson. The lesson will be explained by the teacher. Jadi di sini explain ini verb 1, kemudian di sini menjadi verb 3 ya. My sister will buy candies after school. Di sini objeknya adalah candies. Candiesnya ke depan, the candies will be
Bought di sini adalah verb 3 dari buy. Jadi permen akan dibeli oleh by my sister. The artist will paint the wall tomorrow. Maka objeknya ke depan, the wall will be. Verb 3 dari paint ini adalah painted, will be painted by the artist tomorrow. Okay, let's see. There are some examples of verb 1, verb 2, verb 3 here. You can take a look and read. Okay, so now let's practice. Change the following active sentences into passive. Okay, that's all our lesson now. I hope you understand my explanation. See you again in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.